buka semua dulu. Oh, buka dulu. Mana, coba lihat. Oh, buka dulu. Oh, banyak gila. Ini apa nih? Ini adalah gambaran peredaran narkoba di Sumatera Utara. Darurat narkoba kini disandang Sumatera Utara, sekaligus menjadikannya sebagai provinsi juara narkoba dalam kurun 5 tahun terakhir. Sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025 saja, Polda Sumatera Utara mengungkap 3.078 kasus narkotika dengan total barang bukti lebih dari 1,6 ton narkoba dan menangkap 3.970 tersangka. Jumlah yang cukup fantastis. Belum lagi kasus yang juga diungkap bersama TNI yang jumlah kasusnya cukup banyak. Upaya memberangus sarang narkoba terus dilakukan. Apakah itu berhasil? Dan terus kita lakukan tempat-tempat hiburan yang disalahgunakan menjadi sarang narkoba ini akan kita musnahkan semua yang ada di Sumatera Utara. Penangkapan sejumlah kurir narkoba juga mengindikasikan Sumatera Utara kini jadi jalur perlintasan peredaran narkoba bahkan dari jaringan internasional. Kami menelusuri seperti apa praktik peredaran narkoba di Sumatera Utara. Ini enak. Biasanya narkoba apa aja yang di sabu, ganja, sama ekstasi. Berarti sekali jadi kurir berapa banyak? Ya kurang lebih satu box mobil itu. Ya agak. Saya pernah bawa 260 kilo sabu. Kamis 14 Agustus 2025, jelang perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-80, Jalan Sei Petani, Dusun 7, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mencekam. Desa yang biasanya sepi berubah jadi ramai saat ribuan petugas gabungan datang bersamaan dengan suara mesin alat berat yang jalan memasuki desa. Ini apa? Macam apa ini? Bang, ini masyarakat, Bang. Orang abang mau bunuh. Tapi Bang, bukan gitu, Bang. Orang abang mau melindungi rakyat, Bang. Setidaknya ini masyarakat harus dipikirkan, Bang. Cemana? Bang, aku tantang orang abang nutup kapital. Berani nggak? Aku mahasiswa. Bukan kayak gitu. Ini tendensius namanya, Bang. Habis ini kita tutup kapital, sepakat. Berani tutup kapital. Habis ini kita tutup kapital, yuk. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP pemerintah Provinsi Sumatera Utara terlibat adu mulut dan nyaris bentrok dengan warga saat melakukan pembongkaran gedung diskotik yang diduga jadi sarang narkoba. Lokasi diskotik ini juga tidak memiliki izin dan meresahkan masyarakat setempat. Meski sempat mendapat perlawanan berupa lemparan batu dari sejumlah anggota ormas, pembongkaran diskotik berhasil dilakukan. Ada 3 diskotik yang diduga jadi sarang narkoba. Hari itu dibongkar. Rupanya pemerintah Provinsi Sumut geram dengan keberadaan diskotik tersebut. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kami bersama seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Utara lengkap kami semua di sini. Ada Pak Kapolda, Pak Pangdam, pimpinan DPR, Pak Kajati, dan KPNN Sumatera Utara. Kami semua lengkap di sini untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang memang secara legalitas untuk apapun di tempat yang hari ini kita lakukan eksekusi memang tidak ada, baik izin bangunan, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, baik IEP ataupun PBG itu tidak ada sama sekali. Izin hiburan malam juga dari provinsi tidak pernah mengeluarkan. Ditambah info dan bukti dari Pak Kapolda menyampaikan ada kegiatan jual beli narkoba di dalam bangunan yang akan kita hancurkan. Oleh karena itu
Ini semua pertama saya ingin menyampaikan ke seluruh para bupati, wali kota, kalau memang nanti ada kegiatan dari Polda, dari Polres, ada tempat-tempat hiburan yang ketemu transaksi narkoba, cabut aja izinnya. Tolong dicabut izinnya, sama ada beberapa titik yang kami sudah rekomendasi untuk dicabut izinnya, karena itu sudah menyalahgunakan fungsi bangunan yang diusulkan. Yang kedua, kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama ya Pak Kapolda, Pak Pangdam akan terus kita lakukan tempat-tempat hiburan yang disalahgunakan menjadi sarang narkoba, ini akan kita musnahkan semua yang ada di Sumatera Utara. Mungkin itu untuk seluruh masyarakat. Amankan semua bibinya. Lingkungan sekitar diskotik kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Ini adalah liputan tim informan sebelumnya yang mengungkap praktik peredaran narkoba di kampung narkoba yang berada di sekitar diskotik yang dibongkar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visual eksklusif ini kami dapatkan usai melakukan penyamaran. Bisa pakai sabu juga sih kan? Selain praktik di kawasan kampung narkoba, peredaran narkoba di diskotik yang dibongkar juga kami dapatkan. Masuk ke salah satu diskotik, visual ini yang kami dapatkan. Ini adalah suasana di dalam diskotik yang dibongkar tim gabungan pada 14 Agustus 2025 kemarin. Narkoba mudah didapatkan di tempat ini. Duduk ya, ada kawan nanti dia beli obat, biasanya saya sedikit gitu, 1/4 setengah gitu. Harganya berapa obat? Sebenarnya harga 300, ada 2,5 gitu. Iya Pak, Sudah pasti orang kalau masuk situ pasti pakai obat ya? pasti. Selain itu biasa minum gitu ya? Minum satu. Kamu juga gitu ya? Menguatkan temuan, kami juga mewawancarai pelaku pengedar narkoba di diskotik yang sudah ditangkap polisi. Bagaimana peredaran narkoba dilakukan di diskotik? Siapa dia, manajer atau apa? Enggak, orang Bukan manajer diskotiknya. bukan. Kalau manajer diskotiknya ngarahinnya gimana kerjanya? Cuman kalau ada orang apa, beli waiters gitu. Oh, ngarahin juga. Iya, Beli apa? obat. Narkoba. Beli apa? Ekstasi. Ekstasi. Biar keras jawabannya. Iya, Sudah berapa lama kamu di 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan? Sebelumnya kerja di mana? Enggak ngerti. Hah? Sebelumnya kerja di mana? Jaga meja gitu. Enggak, sebelumnya kerja di mana? Enggak ada Pak. Biar keras suaranya. Tahu Pak? Tahu. Sebelum kamu siapa yang jaga? Enggak tahu. Oh, belum pernah kenal. Yang jelas pada saat itu ditawarin jaga jual narkoba gitu. Kau pegang obat di sini Gajinya berapa, Gus? 100.000 satu malam. Bonus dari penjualan obat? Hanya tok 100.000. Kamu jual obat itu. Kenapa kamu mau, Gus? Oh, biar keras suaranya. Kenapa? Kerjaan. Yang kecil 1 juta, yang besar 1.500.000. Biasanya dapat apa aja? Dapat minum. Terus? Mau dia mau minum aqua atau apa bisa. Minum Udah aja. dapat. Minum aja. Minum aja dapat minumnya ya. Narkobanya Enggak, beda lagi. beda lagi, beli lagi ya. Ya, beda lagi. Narkobanya tadi berapa? 300. Ya. Ya kak, ada obat katanya. Ada 1 kak, berapa gitu.
Satunya berapa di situ? 300. 300. Dari 300 itu kamu dapat bonus atau Nggak ada, Pak. Kami gaji per bulan. hanya tok? Iya. 300 itu hanya untuk obat aja. Iya, 300 itu harga obatnya. Kalau kami nggak ada gaji per bulan. Jadi hanya untuk ini aja. Enggak. Dulu iya pakai, tapi udah enggak. Pakai apa kamu? Pakai obat. Iya apa? Sabu. Obat itu tadi. Obat itu. Iya. Udah lama. Tinggal di mana? Tinggal sini di Tembung. Di Medan ini. Yang Suka masuk ke ini barak narkoba itu, kampung narkoba itu. enggak ada, Pak. Kamu pakai di mana biasa dulu? Di Binjai lah, Pak. Daerah mana? Saya nggak tahu nama jalannya, Pak. Itu di diskotik. Iya. Jarang, Pak. Terakhir pakai kapan? Hampir sebulan lalu, Pak. Pas kerja di situ berarti ya? Enggak lah, Sebelum kerja. Gimana? Ya tahu, Pak. Karena kan semua diskotik memang jual. Udah pasti. Udah pasti. Ya. Jadi kamu ketika kamu ngelamar kerja di situ pasti resikonya Seperti ini. jual narkoba. Kenapa kamu mau? Nggak tahu, Pak. Atau kamu masuk jaringan juga? Enggak, Pak. Enggak, memang pengen coba suasana baru aja cara kerjanya. Kalau mereka nanya, misalnya ada obor, ya saya bilang ada gitu. Itu perintah dari bos di diskotik atau gimana? Udah aturan perusahaan, Pak. Ini SOP-nya kalau ada yang nawarin langsung. Iya, kalau ada yang minta. Jadi gimana? Ulangi kerjanya gimana? Kalau ada yang beli sama saya, nah, dia kasih uangnya, saya ambil obatnya, gitu, ambil barangnya, itu saya kasih lagi sama kamu. Tanpa harus kamu nawarin juga Iya. Kalau ketika mereka minta. Tapi kamu pernah nawarin ya? Enggak pernah kalau nawarin, Pak. Selama di situ kemarin? Enggak pernah. Tapi SOP-nya gimana sih? SOP-nya ya kalau ada tamu yang minta dikasih. Hingga Juni 2025, Polda Sumut mengungkap 3.078 kasus narkotika dengan total barang bukti lebih dari 1,6 ton narkoba dan menangkap 3.970 tersangka. Jumlah yang cukup fantastis. Angka ini akan terus bertambah jika peredaran narkoba tidak ditindak. Apalagi kini Sumatera Utara disinyalir jadi wilayah yang masuk ke dalam jalur peredaran narkoba jaringan internasional asal Malaysia. Penangkapan kurir narkoba oleh polisi ini jadi indikasinya. Dua tersangka kurir narkoba berinisial DC dan MEP menerima paket narkoba yang dikirim melalui jalur laut yang kemudian diterima oleh kedua tersangka dengan menggunakan perahu kecil dan membawanya melalui lintas darat menuju kota Medan dan Pekanbaru. Namun, sesampainya di kawasan Asahan, kedua tersangka digerebek petugas dan ditemukan puluhan kilogram sabu dari tangan tersangka. Di Asahan dengan tersangka dua yang masih kerabat ya, satu paman, satu ponakan. Dia sudah melakukan 2 kali pendistribusian atau penyaluran narkoba, dagangan lah ya, bisa dikatakan dengan kurang lebih kalau secara ongkos hitungannya per kilo 4 juta, 4 sampai 5 juta. Ini hanya untuk menghitung untuk menghitung berapa kira-kira barang atau sabu yang sudah lepas dari mereka. Rencananya mau dikirim kemana, Pak Kapolres? Dia pasti kalau bilang rencana pasti jauh-jauh kan. Ada yang ke Labuan Batu, ada ke Medan, ada yang disebar ke Sumatera. Untuk narkobanya didatangkan dari mana, Pak? Apa? Untuk narkobanya didatangkan Malaysia. dari mana? Malaysia. Ini lewat jalur laut. Jalur laut, kapal kecil, kemudian disambut sama dia pakai kapal ya. Kamu nyambutnya pakai kapal? Sampan kecil. Pakai sampan kecil. Jadi dia yang nyambut ke laut.
Maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara atau bahkan di Indonesia tak lepas dari masih bisa lolosnya para kurir menyuplai dan mengamankan narkoba-narkoba yang diedarkan. Seorang mantan kurir narkoba dari jaringan Freddy Budiman mengungkap praktiknya. Kalau Freddy Budiman belum pernah, cuman bawa banyak Freddy Budiman pasti pernah kerja sama saya. Itu pun saya tidak tahu siapa. Intinya saya cuman sebagai penggerak aja. Kalau Freddy Pratama? Oh, belum pernah. Freddy Pratama belum pernah. Oh, berarti abang ini jaringan Freddy Budiman? Dulu, tapi pernah. Itu pun nggak langsung ke Freddy Budiman ya, tapi ke kaki tangan bawah-bawahnya lagi. Tapi Saya bisa sebut abang ini kurir narkoba jaringan Freddy Budiman? ya betul. Biasanya narkoba apa aja di... Sabu, ganja, sama ekstasi. Berarti sekali jadi kurir berapa banyak? Ya kurang lebih satu box mobil itu. Ya, saya pernah bawa 260 kilo sabu. Nah itu kan ke Babura dulu, ke gudang. Di mana? Di Babura, Bogor. daerah Medan, kota Medan. Di situ diedarin atau langsung bawa ke Enggak, itu gudang. Dan itu pun gudang tertutup dan kami pun nggak boleh masuk. gudang apa? Gudang narkoba yang jelas. Apa namanya? Sabu. Enggak, gudang, nama gudang. Jalan Babura. Nah di situ tapi nama gudang kita nggak dikasih tahu. Cuma ya namanya kurir kita kan sampai nggak boleh tahu ke dalamnya. Intinya tugas lu kurir anterin sampai sini, udah selesai tugas lu. Kalau yang namanya disebar ya pasti disebar. Cuman yang tugas kita yang kita pak untuk ke Jakarta tuh tidak boleh dibuka-buka, itu stok ke Pulau Jawa. Oh, Ada, tapi kalau yang untuk disebar lagi ada paket-paket lain lagi untuk yang disebar di per daerah. Kami cari pesisir pantai yang tidak pernah diinjak oleh manusia. gimana? Pesisir pantai yang nggak pernah diinjak. Enggak, maksudnya dari Medan ini ke Lampung itu gimana, Bos? Itu lurus aja udah dengan mobil lagi sampai kita nemuin titik tempat rawa-rawa yang tidak bisa itu oleh manusia, karena di sini rawa-rawa itu kami udah siapin speedboat Di Lampung itu. di Lampung itu. Nama tempatnya bisa sebut? Kalau nama tempat saya nggak tahu. Intinya di tempat rawa-rawa itu pun nggak pernah diinjak oleh manusia, itulah tempat dia speedboatnya ditaruh. Apa namanya? Ya pokoknya nggak jauh dari pantai Pasir Putih. Nggak jauh dari pantai Pasir Putih, di belah sana ada rawa-rawa. Pokoknya itu letak speedboat pasti di rawa-rawa. Gak mungkin di pesisir pantai keramaian. Dari speedboat ke mana? Itu mereka ke Jawa, ke Pulau Jawa yang Serang, Banten. Karena dia kalau narkoba itu bang, dia melambung. Gimana caranya nggak bisa ketempuh, kebaca sama kepolisian. Jadi nggak lewat pelabuhan Bukahuni ya? Nggak lewat, Pakai speedboat sendiri? pakai speedboat sendiri. Nah, ke Jawanya antar nggak, Pak? Antar nggak? Kalau ke Jawa enggak, ada yang dari Jawa ada lagi. Kami karena tugas rebu, Maksudnya? beregu. Jadi dari ini yang satu teman saya tunggu dari Pasir Putih, dari speedboat, udah masuk speedboat bahan semua, tugas dia langsung ke Jakarta. Cuman dari Jakartanya kita nggak tahu jadi mana. Intinya jalurnya jalur Serang. Jalur ke Serang. Nganterin berapa keuntungan? 35 juta Sekali nganterin. sering nganterin. Tapi kalau full kita nganterin sampai ke Pulau Jawa sampai 150. Kalau sampai Pulau Jawa. Dari Dari Banda Aceh ke Kuala Simpang.
Kuala Simpang ganti mobil. Nah dari Kuala Simpang kita ke Berandan, pangkalan susu kita ganti mobil. Dari pangkalan susu, dari Medan kita ke Babura, dari Babura kita ganti mobil. Situ ke Pekanbaru. Nah dari Babura langsung ke Pekanbaru ganti mobil, itu mobil terakhir. Pekanbaru Sampai Lampung, sampai Lampung. itu terakhir. Faktor ekonomi tentunya menjadi alasan utama para pelaku peredaran narkoba. Ditambah jumlah pengguna yang cukup banyak menjadikan narkoba menjadi bisnis haram yang menggiurkan. BNN bahkan mengungkap perputaran uang dari narkoba mencapai 500 triliun rupiah. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa bisnis narkoba akan semakin sulit diberantas karena keuntungan dari bisnis haram tersebut begitu besar. Sampai kapan peredaran narkoba akan terus ada? Dan bisakah Sumatera Utara yang kini jadi jawara narkoba bisa terbebas dari peredarannya?